Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arye Yuwanita. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dengan tujuan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi pada tahun 2025. Saya adalah dosen tetap di Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah penyuntingan bahasa. Mata kuliah penyuntingan bahasa merupakan mata kuliah wajib Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil atau diprogram mahasiswa pada semester 4. Untuk model pembelajaran pada mata kuliah ini adalah project based learning. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan kepada MK penyuntingan bahasa itu ada CPL 2, menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berwirausahaan. Selanjutnya, CPL 3 mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 6 menguasai teknik penerapan konsep-konsep kebahasaan dan kesastraan untuk meningkatkan pemahaman mengenai identitas keindonesiaan. CPL 7 mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan Indonesia yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada CPMK 1 memanfaatkan ipteks sebagai alat bantu melakukan analisis berbagai tulisan sesuai dengan kaidah tata bahasa bahasa Indonesia. Ada CPMK 2 menguasai sintesis berbagai tulisan dengan aturan penyuntingan tata bahasa bahasa Indonesia. Ada CPMK 3 mengambil keputusan strategis dalam menggunakan evaluasi dan revisi berbagai tulisan berdasarkan kaidah. Ada CPMK 4 bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas, kuis, dan tes yang terkait dengan penyuntingan dan kaidah tata bahasa Indonesia serta penerapannya. Berikutnya adalah deskripsi dari mata kuliah penyuntingan bahasa. Mata kuliah penyuntingan bahasa merupakan mata kuliah untuk pengembangan kemampuan menganalisis, menyintesis, mengevaluasi, dan merevisi berbagai tulisan melalui berbagai teknik sesuai dengan aturan penyuntingan dan kaidah tata bahasa guna menghasilkan tulisan yang sesuai kaidah kebahasaan untuk dipresentasikan dalam diskusi kelas ataupun pameran atau gelar karya jurusan. Berikut adalah beberapa aspek yang dipelajari dalam mata kuliah ini seperti hakikat dan tujuan penyuntingan, hak dan kewajiban seorang penyunting, serta etika ataupun kode etik yang harus dimiliki oleh seorang penyunting. Berikutnya juga ada tanda-tanda strategi dan beberapa istilah dalam penyuntingan, serta bagaimana syarat, tugas, dan lingkup kerja oleh seorang penyunting. Nah, berikutnya juga ada tahap-tahap dari penyuntingan, ada juga konsep penyuntingan bahasa meliputi ejaan, diksi, kalimat, dan juga paragraf yang sesuai dengan kaidah tata bahasa bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah praktik penyuntingan. Jadi di sini melakukan praktik penyuntingan dari sisi ejaan, pilihan kata atau diksi, struktur kalimat, paragraf, dan gaya bahasa dalam berbagai jenis naskah, baik yang ditulis sendiri atau naskah yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya ada referensi.
Nah, untuk referensi itu bisa kita ambil dari buku ataupun artikel, seperti ada artikel yang saya tulis ataupun ada juga buku yang saya tulis berupa modul penyuntingan yang saya buat pada tahun 2021. Selanjutnya juga ada dari buku NRP Pamusuk pada tahun 1995 dengan judul Buku Pintar Penyuntingan Naskah. Selanjutnya juga ada buku Pengembangan Kemampuan Menyunting yang ditulis oleh Hartono Bambang. Selanjutnya juga bisa kita ambil dari bukunya Stovall James dengan judul Writing for the Mass Media, dan juga ada artikel yang juga saya tulis pada tahun 2025, Analysis of Language Errors in High School Students Speech Text, yang diterbitkan oleh Atlantis Press ya. Nah, itu adalah beberapa referensi yang bisa digunakan untuk perkuliahan penyuntingan bahasa. Nah, selanjutnya untuk penilaian sendiri, saat ini penilaian dilakukan berbasis OBE dengan presentasi penilaian atau evaluasi untuk mata kuliah penyuntingan bahasa yang menggunakan metode Project Based Learning adalah aktivitas partisipasif sebanyak 14%, ada penilaian hasil project atau produk 65%, ada tes 21%. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait perkuliahan penyuntingan bahasa. Berikutnya akan dilanjutkan dengan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan untuk perkuliahan penyuntingan bahasa dengan topik tahap-tahap penyuntingan. Tapi sebelumnya, supaya kita mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Selanjutnya, sebelum kita juga masuk ke pembahasan mengenai tahap-tahap penyuntingan, jadi silahkan untuk presensi ya melalui siakadunya masing-masing, silahkan untuk scan barcode ya. Dibuka masing-masing untuk siakatnya. Sebelum kita berlanjut ke tahap-tahap penyuntingan, jadi kita review untuk materi yang sebelumnya atau di minggu sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana syarat-syarat seorang penyunting. Nah, Ibu coba mau kalian bisa menyampaikan pendapat terkait apa saja sih syarat atau kompetensi yang harus dimiliki seorang penyunting. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Bu Ari izin menjawab dengan Lulu Listiani NIM akhir 197. Seingat saya ada beberapa syarat untuk menjadi penyunting, tapi yang saya ingat hanya 3. Yang pertama itu harus bersahabat dengan kamus. Dalam artian seorang penyunting itu harus peka dan menghafal di luar kepala mengenai tata ejaan yang benar, kata yang baku, penulisan yang benar, tanda baca, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada menguasai bidang yang disunting. Ini menjadi penting karena penyunting itu pasti akan menerima banyak sekali naskah dan jenisnya itu ada beberapa. Ada yang di bidang pendidikan contohnya atau kesehatan. Kalau di kesehatan seorang penyunting harus paham dengan istilah-istilah medis. Yang ketiga adalah harus memiliki sifat yang sabar, telaten, dan juga teliti karena menyunting bukanlah pekerjaan yang mudah, memerlukan banyak waktu, ketelitian, dan juga kesabaran. Nah, sebelum kita membahas mengenai tahap-tahap penyuntingan, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih capaian pembelajaran yang harus kalian dapatkan ya pada perkuliahan hari ini. Nah, untuk capaian pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran yang harus kalian dapatkan, yang pertama kalian dapat menjelaskan tahap-tahap dalam proses penyuntingan. Yang kedua, kalian dapat menyunting naskah sesuai dengan tahap-tahap dalam proses penyuntingan. Adapun bahan ajar atau referensi yang kita gunakan untuk perkuliahan hari ini, yang pertama ada dari Rifai Amin dengan buku Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan dan Penerbitan Karya Ilmiah. Kemudian ada juga modul yang Ibu buat, yaitu modul penyuntingan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan penyuntingan atau tahap-tahap penyuntingan. Jadi di sini ada 3 tahap untuk penyuntingan itu sendiri. Yang pertama ada tahap pra penyuntingan, yang kedua ada tahap penyuntingan, dan yang ketiga ada tahap pasca penyuntingan. Ya, nah
kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tahap pra-penyuntingan. Apa itu tahap pra-penyuntingan? Untuk mengetahui kelengkapan dari naskah yang akan disunting. Kelengkapannya bisa kita lihat dari sisi apakah sudah ada daftar isi, terus selanjutnya catatan kaki, ada terkait subbab juga, gambar, serta pembacaan sepintas tadi yang kita lakukan untuk mengecek kelengkapan dari naskahnya. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada tahap penyuntingan. Ya. Nah, di tahap penyuntingan ini merupakan tahap yang paling penting yang harus kita lakukan. Dalam tahap penyuntingan, di sini kita melakukan pengecekan dari sisi ejaan, tata bahasa, dari sisi juga bagaimana kebenaran fakta di dalam teks tersebut, legalitas, konsistensi, dan juga gaya penulis serta gaya selingkung. Nah, ini kita lakukan pada tahap penyuntingan. Oke. Yang pertama kita bahas terkait EYD ya atau ejaan. Karena ini masuk kepada tahap tadi penyuntingan. Untuk dari sisi ejaannya, sekarang pedoman yang kita acu untuk ejaan adalah EYD edisi 5. Ya, jadi di dalamnya itu kita bisa lihat bagaimana aturan terkait penggunaan huruf, ya, bagaimana penulisan kata, penggunaan tanda baca atau punktuasi, dan juga penulisan unsur serapan. Nah, jadi kita bisa lihat dari ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Kita lihat ya, di sini ada contoh soal ya untuk mengetahui. Nah, untuk ininya sendiri ya bisa kalian unduh di link yang sudah Ibu sematkan ini untuk ejaan. Silakan ya. Nah, selanjutnya di sini untuk contoh soal kita lihat ada 2 kolom ya. Nah, sekarang kalian coba lihat dan tentukan yang mana di sini yang benar untuk dari sisi ejaan dari huruf kapital. Ya kan salah satu dari tadi ejaannya kan Ibu sebut ada penulisan huruf. Salah satunya adalah huruf kapital. Dari kolom kanan dan kiri mana yang menggunakan huruf kapital yang benar? Mbak dilihat ya. Nah, di sini ada Kacang Bogor, Tari Bali, Danau Toba, Kota Surabaya, Desa Sentul, Bahasa Indonesia, Bangsa Arab, Hari Jumat, dan bulan Agustus. Nah, dari kedua kolom ini kira-kira mana yang mengandung penulisan huruf kapital yang benar? Ada? Izin menjawab Bu, menurut saya jawaban yang benar itu ada di kolom yang sebelah kanan. Karena misal diambil dari beberapa contoh, misalnya itu Kacang Bogor. Kacang Bogor itu merupakan jenis, dia merupakan nama jenis, bukan menunjuk daerah Bogor. Jadi lebih tepat jika Kacang Bogor itu semuanya ditulis dengan huruf kecil jika sesuai dengan panduan. Terus misalnya Danau Toba itu kan jelas nama tempat, jadi memang harus ditulis huruf awalnya itu dengan huruf kapital. Terus kemudian contoh Hari Jumat, jadi jika sesuai panduan nama hari, bulan, dan tahun itu kan memang harus ditulis menggunakan huruf kapital. Akan tetapi keterangan yang menyertainya itu tidak harus tidak harus ditulis juga dengan huruf kapital. Begitu menurut saya, Bu. Nah, yang kedua ada tata bahasa ya. Nah, dari situ tata bahasa kita bisa lihat bagaimana kata baku, diksi atau pilihan kata, pemakaian kata tertentu, misalnya istilah yang kita gunakan atau yang digunakan penulis dalam karya atau naskahnya. Selanjutnya ada kalimat efektif dan juga misalnya paragraf, juga bisa kita lihat apakah paragraf yang digunakan itu sudah benar atau tidak ya. Nah, tata bahasa misalnya di sini kita contohkan untuk kata baku. Ya, ada 2 kolom juga bisa kita lihat. Di sini ada kata apotik atau apotek ya, ada ekstrem dan ekstrim dan selanjutnya. Coba diperhatikan. Nah, Ibu mau dari kalian bisa memberikan ya pendapat mana di sini kolom yang mengandung kata baku dan mana yang tidak mengandung kata baku. Nah, dilihat. Untuk menurut saya yang sebelah kiri itu kata baku karena memang sudah sesuai dengan KBBI, Ibu. Selanjutnya, setelah kita dari kata baku dan tidak baku, sekarang masuk kebenaran fakta ya. Nah, kebenaran fakta ini terkait dengan fakta sejarah, geografis, rumus, jangan sampai ada kesalahan
selanjutnya juga nama orang ya. Nah, jadi ini kita harus perhatikan betul untuk bisa menyatakan bahwa tulisan yang ditulis oleh penulis tersebut mengandung kebenaran fakta ya. Selanjutnya ada legalitas. Nah, di sini kita cek keaslian naskahnya. Apakah di sini mengandung unsur plagiarisme kah atau tidak. Jadi silakan bisa menggunakan aplikasi untuk melihat apakah naskah ini memang sudah bebas dari unsur kesamaan dengan tulisan lain atau tidak ya. Nah, selanjutnya ada konsistensi. Di sini kita perhatikan bagaimana penulis, apakah dia sudah mematuhi unsur sistematika bab, terus nama geografis, jenis huruf, ejaan, dan nama diri. Jadi diperhatikan apakah dia secara konsistensi melanjutkan itu dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi perlu diperhatikan. Nah, untuk konsistensi. Selanjutnya yang terakhir adalah pasca penyuntingan. Nah, di pasca penyuntingan seorang penyunting memeriksa kembali naskah yang sudah disunting. Jangan-jangan ada kesalahan yang luput untuk dikoreksi atau diperbaiki. Jadi di sini seorang penyunting memeriksa sekali lagi dari awal naskah sampai akhir naskah untuk menghindari adanya kesalahan yang terlewat atau belum diperbaiki. Jadi dicek lagi tahap finishing, penyelesaian ya untuk tahap pasca penyuntingan. Nah, jadi di sini kita bisa cek lagi yang seperti di awal, dilihat apakah di sini sudah lengkap tadi ya terkait bagaimana daftar isi, nama penulis, penulisan bab, kata pengantar, dan selanjutnya. Jadi kita cek lagi apakah masih ada kesalahan juga dari sisi ejaan, juga tata bahasa. Nah, diperhatikan lagi, jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, jadi itu terkait 3 hal ya atau 3 tahap yang perlu kita lakukan ketika melakukan penyuntingan. Ya, jadi ada tahap pra penyuntingan, penyuntingan, dan pasca penyuntingan. Nah, sekarang sebelum kita selesaikan secara damai ya perkuliahan ini, silahkan ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Riris silahkan. Ibu, izin bertanya. Tadi di tahapan penyuntingan, Ibu Ari sempat menyinggung terkait konsistensi. Nah, saya cukup tertarik dengan hal tersebut, tetapi saya masih belum memahami betul apa yang dimaksud dengan konsistensi. Apakah dapat diberikan penjelasan yang lebih mendalam lagi terkait hal tersebut, Ibu? Terima kasih. Nah, terima kasih Riris atas pertanyaannya. Nah, terkait konsistensi penulis, ya. Jadi di sini sebagai penyunting kita harus memperhatikan apakah penulis itu secara konsisten menggunakan, misalnya contoh sederhana, ya, ketika dia menuliskan kata siswa di dalam tulisan atau naskahnya, misalnya di judul gitu ya. Nah, itu harus berkelanjutan sampai akhir juga menggunakan kata siswa. Jangan sampai campur ya, ada tadi misalnya penggunaan kata anak didik, peserta didik, murid di dalam naskah atau tulisannya ketika sudah mengambil itu sebagai judul misalnya. Jadi harus secara konsisten atau tetap menggunakan kata siswa tersebut sampai akhir. Begitu ya Mbak Riris untuk contoh penggunaan konsistensi dalam menyunting naskah. Oke, masih ada? Cukup? Oke, baik. Kalau sudah dipahami berarti kita sudahi. Namun sebelum kita sudahi, Ibu minta salah satu dari kalian silahkan memberi kesimpulan untuk materi kita hari ini. Siapa yang mau memberikan penyimpulan? Oke, silahkan Mbak Rina nih ya. Semangat Mbak Rina, ayo. Jadi hari ini kesimpulannya adalah bahwa proses penyuntingan itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada pra penyuntingan, kemudian penyuntingan, dan juga pasca penyuntingan. Pada tahap pra penyuntingan itu prosesnya adalah penyunting membaca sekilas untuk mengetahui keseluruhan naskah, kemudian masuk ke tahap penyunting, di mana di tahap penyuntingan ini penyunting melihat tata bahasa, ejaan, dan juga legalitas, juga kesesuaian isi perlu diperhatikan. Kemudian tahap terakhir adalah pasca penyuntingan, atau bisa disebut juga sebagai finalisasi dari proses penyuntingan itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Rina. Kita beri aplaus untuk Rina. Oke, tuntas sudah perkuliahan kita hari ini. Nah, jadi kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberi manfaat kepada kalian, dan silakan untuk
buka kembali ya materi atau apa yang kita diskusikan hari ini, supaya nanti di minggu depan ketika review bisa memberikan jawaban kepada Ibu ya, ketika Ibu tanyakan, Ibu review materi hari ini. Dan minggu depan kita akan lanjutkan untuk menyunting naskah ya, praktek langsung. Oke, baik, terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.